Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistik 1 atau Statistik Deskriptif. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan terakhir materi kita tentang korelasi dan regresi, dan sebenarnya ada kaitannya sama hipotesis, tapi hipotesis sudah saya ikutkan pada materi sebelumnya. Jadi untuk korelasi dan regresi ini adalah salah satu alat analisis pada statistik. Dan sebelum masuk ke korelasi dan regresi, kita bahas dulu sebentar tentang variabel. Variabel itu adalah objek yang dijadikan penelitian. Variabel sendiri terdiri dari dua macam, yaitu variabel bebas atau variabel independen yang biasanya disimbolkan dengan huruf X. Kemudian ada variabel terikat atau variabel dependen yang disimbolkan dengan huruf Y. Variabel X ini adalah variabel yang meramalkan, sedangkan variabel Y adalah variabel yang diramalkan. Oke, fungsi untuk analisis korelasi itu tujuannya adalah yang pertama, apakah nanti dari korelasi misalnya variabel Y-nya itu nilai statistik, kemudian variabel X-nya itu nilai matematika. Apakah nilai matematika itu memiliki hubungan dengan nilai statistik? Misalnya seseorang yang memiliki nilai matematika tinggi itu cenderung memiliki nilai statistik yang tinggi juga, atau sebaliknya tidak berhubungan. Berarti kalau dia berhubungan, hubungannya negatif atau positif. Kemudian ada juga tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan yang terakhir adalah bisa juga hubungannya sempurna atau nilainya 1. Nah, untuk korelasi sederhana itu berarti variabelnya hanya 1, X-nya 1, sedangkan korelasi berganda variabelnya 2 atau lebih. Nah, untuk nilai korelasinya, kalau menurut Robert Kunker itu nilai korelasi kalau dia di atas 8 itu masuknya korelasi tinggi, kemudian nilai korelasi yang di bawah 2 itu korelasinya sangat lemah atau bisa dikatakan tidak ada korelasi. Kemudian untuk jenis-jenis korelasi, yang pertama adalah person. Itu korelasi person itu untuk mengukur hubungan yang nanti ketika data yang kita ambil oleh peneliti adalah datanya berbentuk data interval atau rasio. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah korelasi Spearman, itu untuk data penelitian yang berbentuk datanya ordinal atau ranking, ada tingkatannya. Kemudian yang ketiga adalah korelasi rank. Korelasi rank ini ada rank kendal misalnya, itu untuk mengukur ketidaksesuaian adanya rank. Kemudian yang keempat adalah koefisien korelasi kontingensi, yang mana di sini juga disebut biasa dengan koefisien korelasi bersyarat, yang mana datanya adalah bentuk data nominal. Nah, jenis-jenis data ini tadi rasio, interval, ranking atau ordinal dan juga nominal itu sudah kita pelajari pada materi jenis-jenis data statistik yang sudah kita pelajari di kelas sebelum pandemi COVID-19 ada ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk jenis-jenis korelasi tadi. Yang pertama adalah person. Person itu untuk menganalisisnya ada dua macam. Yang pertama adalah metode least square yang kita sudah bahas pada materi data berkala. Di situ kita bahas tren untuk metode least square. Nah, yang akan kita bahas di sini metode person, tapi untuk jenis analisisnya ya menggunakan produk moment. Nah, di papan tulis teman-teman bisa lihat di sini sudah ada rumus untuk produk momennya. Rumusnya adalah R sama dengan R-nya koefisien korelasi produk moment, kemudian sigma X kali Y, X-nya tapi sini X kecil dan Y kecil. Jadi X kecil ini bukan X besar seperti variabel, karena X kecil di sini adalah artinya deviasi rata-rata variabel X. Deviasi rata-rata ini bisa dihitung dari X-nya, nilai X-nya dikurangi. Ini adalah min rata-rata X. Nanti kita coba menghitung. Kemudian untuk Y kecil itu adalah deviasi rata-rata variabel Y yang bisa dihitung dari nilai Y dikurangi rata-rata dari Y. Ya, di sini ada soal. Yang pertama variabel X itu pupuk, kemudian variabel Y-nya, variabel dependennya adalah panennya. Jadi pupuk ini independen. Ini apakah ada hubungan antara variabel pupuk, apakah pemberian pupuk pada tanaman itu berhubungan dengan jumlah panennya.
Misalnya pemberian pupuk pada 1 hektar sawah, pupuknya sebanyak 3 kuintal, itu menghasilkan panen 12 ton. Kemudian pupuknya ditambah menjadi 6 kuintal, hasil panennya menjadi 23 ton, dan seterusnya ya. Yang kita hitung pertama adalah mencari rata-ratanya yang X, rata-rata X. Misalnya di sini X, sigma X-nya 41, jumlah dari X 3, 6, 9, 10, 13, 41 dibagi jumlah datanya adalah 5, maka rata-rata dari variabel X-nya adalah 8,2. Nah, nilai deviasi rata-ratanya X-nya yang sini 3 dikurangi rata-ratanya 8,2 sama dengan min 5,2. Min 5,2 ini kita taruh di sini. Di sini. Kemudian begitu seterusnya 6, berarti 6 ini dikurangi 8,2, hasilnya min 2,2. 9 dikurangi 8,2, hasilnya 0,8. 10 dikurangi 8,2, hasilnya 1,8. Dan seterusnya. Kemudian untuk Z-nya adalah sama, deviasi rata-rata variabel Y sama. Kita menghitung rata-rata Y-nya dulu. Jadi sigma Y-nya adalah 113 dibagi 5 jumlah datanya, sama dengan 22,6. Nah, nilai deviasi rata-ratanya adalah 12. 12 ini yang nilai Y ini ya, 12. Itu kemudian dikurangi 22,6, hasilnya min 10,6. Min 10,6 kita taruh di sini, min 10,6. Begitu selanjutnya 23 dikurangi 22,6, hasilnya 0,4, dan seterusnya sampai 28. Kemudian untuk X kecil 2, deviasi rata-rata pangkat 2, berarti ini tinggal dipangkatkan hasilnya di sini. Kemudian yang Y-nya juga begitu, dipangkatkan hasilnya di deviasi rata-rata variabel Y kuadrat. Kemudian kita masukkan ke rumusnya untuk datanya. Sigma X kali Y, ini adalah deviasi rata-rata X dan deviasi rata-rata Y. Di sini hasilnya 87,40. Masukin 87,40. Kemudian sigma X kuadrat 58,80. Ini dari sini sigma. Kemudian di sini ada sigma Y kuadrat, dimasukkan 155,20. Kita turunkan 58,80 kali 155,20, itu hasilnya 9125,76. Kemudian ini di akar, akarnya hasilnya 95,53. Yang hasil akhirnya adalah 87,40 dibagi 95,53, hasilnya 0,91. Jadi 0,91 ini sangat mendekati angka 1 atau mendekati korelasi yang sempurna. Namun dia belum angka 1 ya. Jadi ini hasilnya adalah korelasi hubungan antara pemberian pupuk dengan hasil panen, itu hubungannya sangat erat atau sangat tinggi. Jadi misalnya pemberian pupuk itu ditingkatkan, dinaikkan, maka nanti hasil panennya kecenderungannya juga akan meningkat. Nah, kemudian setelah kita membahas produk momen, kita bisa menghitung koefisien determinasinya. Atau nanti kalau pakai software statistik itu yang muncul adalah R pangkat 2 sama dengan ini tadi produk momennya 0,91 kali 100% sama dengan 91%. Jadi hasil panen itu dipengaruhi oleh pupuk sebesar 91%. Nah, sisanya kan berarti 9%. 9% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel pupuk. Jadi bisa aja variabel lain itu di luar pupuk itu bisa bibitnya, kemudian bisa curah hujan, kemudian bisa kondisi tanahnya dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya tadi kita sudah membahas koefisien korelasi Parson menggunakan metode product moment. Untuk selanjutnya kita akan membahas koefisien korelasi rank. Yang akan kita bahas adalah rank Spearman. Di sini teman-teman sudah bisa melihat rumusnya. S di sini adalah koefisien korelasi rank Spearman. Kemudian rumusnya 1 kurangi 6 kali sigma D kuadrat. D-nya ini adalah selisih dalam ranking. Jadi nanti karena rank ya, kita akan membuat ranking-rankingnya atau tingkatannya. Kemudian di sini ada N itu banyaknya pasangan rank kali N kuadrat kurangi 1. Oke, di sini sudah ada soal. Oke, di tabel sini ada soal. Variabel X-nya, variabel bebasnya adalah nilai matematika, sedangkan variabel terikatnya Y itu adalah nilai statistik.
Di sini untuk nilai matematika 82 dia akan mendapatkan nilai statistik 79. Kemudian kalau nilai matematika 75 dia mendapatkan nilai statistik 80. Ini soalnya, dan kemudian kita bikin rankingnya. Rankingnya kita mulai dari yang dia memiliki nilai rendah. Paling rendah untuk yang X, nilai matematika X itu kan paling rendah 60. 60 kita kasih angka 1 ranking 1, kemudian angka 63 itu ranking 2, kemudian 66 ranking 3, sampai yang terakhir yang paling tinggi nilai matematikanya itu adalah di 89 ranking 10. Kemudian begitu juga dengan Y, nilai statistik. Nilai statistik yang paling rendah di sini adalah 61, itu ranking 1. Kemudian nilai statistik yang paling tinggi itu 89 dan rankingnya adalah 10. Dan jumlah rankingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, berarti N-nya itu adalah 10. Kemudian begitu juga dengan Y, N-nya 10, yang D-nya itu adalah selisih dalam ranking. Jadi selisihnya X sama Y dalam ranking itu berapa? Jadi kita perhatiannya adalah ke rankingnya, karena ini korelasi rank. Kalau untuk ranking X-nya di sini 8, Y-nya 6, berarti selisihnya adalah plus 2. Kemudian ranking X-nya di sini 5, untuk ranking Y-nya 7, berarti selisihnya min 2. Kemudian kalau ranking X-nya 9, ranking Y-nya 10, selisihnya adalah min 1. Dan seterusnya sampai terakhir di sini ranking X-nya 10, ranking Y-nya 9, selisihnya adalah plus 1. Untuk yang D kuadratnya adalah D, tinggal kita kuadratkan, plus 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, plus 1 kuadrat 1, dan seterusnya kita jumlahnya adalah 22. Selanjutnya kita masukkan rumus ke sini. Koefisien korelasi rank Spearman sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat. 6-nya turunkan, sigma D kuadratnya tadi kita peroleh sini 22. Oke, kembali ke sini 22. 6 kali 22 132. Kemudian 10 kali 10 kuadrat kurangi 1 itu hasilnya adalah 990. Kemudian 132 dibagi 990 itu hasilnya 0,133. 1 kurangi 0,133 sama dengan 0,867. Ini artinya adalah 0,86 ini masuknya korelasinya tinggi, karena tadi sudah saya jelaskan di awal kalau dia nilai korelasinya di atas 0,8 maksudnya adalah korelasinya tinggi karena mendekati angka 1. Berarti ini bisa diinterpretasikan bahwa mereka yang memiliki nilai matematika tinggi itu juga memiliki kecenderungan nilai statistik yang tinggi karena korelasinya atau hubungannya tinggi. Oke, untuk selanjutnya setelah korelasi kita akan membahas regresi. Regresi itu secara bahasa adalah ramalan atau taksiran. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa yang ingin menguji dengan hipotesis asosiatif itu akan saya sarankan langsung ke regresi, karena regresi itu lebih akurat dan dia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan korelasi. Regresi sebenarnya untuk rumus regresi persamaannya Y sama dengan A tambah B kali X. A sama B nya ini adalah koefisien. Dan ini juga sudah saya jelaskan ketika kita membahas data berkala. Di situ kita sudah menghitung ya bagaimana cara mencari nilai A-nya, bagaimana mencari nilai B-nya, itu sudah dihitung di materi data berkala. Kemudian untuk regresi berganda itu berarti variabel bebasnya X-nya itu lebih dari 1. Kalau yang sederhana X-nya 1, kalau yang berganda itu X-nya lebih dari 1. Sini ada X2, sini ada X3, sini ada X selanjutnya XK gitu, bisa sampai berapapun. Nah, kalau misalnya tadi kalau di sini Y-nya ini adalah nilai statistik, kemudian X-nya ini nilai matematika. Kalau kita tambah variabel lainnya apa? Misalnya bisa aja durasi belajar gitu. Jadi nanti regresinya berganda karena variabel bebasnya nilai matematika dan juga durasi belajar. Kemudian ada juga regresi yang non linear. Regresi linear itu adalah regresi yang variabelnya memiliki pangkat paling tinggi 1. Nah, kalau non linear di sini kita lihat pangkatnya ada 2, jadi ini lebih dari 1. Nah, ini tidak masuk dalam regresi linear. Nah, untuk penerapannya dalam software statistik itu kalau regresi kita harus menguji dulu namanya uji asumsi klasik. Jadi sebelum ke regresi kita harus lolos dulu uji asumsinya. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah linearitas data. Jadi datanya linear atau enggak.
kemudian normalitas data, datanya normal atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak lulus asumsi regresi linearnya tidak lulus, maka bisa pakai regresi non linear. Begitu. Untuk selanjutnya sebenarnya adalah di silabus itu pengenalan software statistik. Jadi teman-teman bisa melihat di sini buku-buku yang bisa dijadikan referensi software statistik yang bisa digunakan. Itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang paling sering digunakan adalah SPSS, dan itu sudah dari beberapa puluhan tahun yang lalu. Ini yang pertama adalah buku tentang SPSS 20. Dan selanjutnya saya akan tunjukkan kalau SPSS 20 itu sudah sering digunakan, dan mohon ganti software yang lain, atau biar risetnya itu tidak mentok pakai SPSS terus, karena lebih banyak lagi software yang bisa digunakan. Kalau di sini ini bisa menggunakan software Fuse, kemudian ada Liserel dan juga Smart PLS. Biasanya teman-teman yang terbiasa pakai SPSS akan saya arahkan ke Fuse atau Smart PLS. Ini ada buku tentang Fuse sendiri. Jadi Fuse itu juga ada pembahasannya tersendiri, dan mungkin bisa teman-teman cari bukunya di perpustakaan. Kemudian ini adalah Liserel, software Liserel, dan di sini ada Amos. Dan yang paling terkini, yang paling baru, ya mungkin bukan baru ya, yang baru itu adalah software Stata. Meskipun software Stata itu untuk buku referensinya masih tergolong sangat masih jarang, jadi belum saya tunjukkan. Nah, untuk selanjutnya saya kira untuk mata kuliah statistik 1 sampai di sini. Nanti semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan bisa mempraktekkan penggunaan beberapa software statistik ini biar aplikatif gitu ya, nggak hanya teori. Ya, terima kasih teman-teman, selamat belajar, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.